Selanjutnya kita akan membahas kembali mengenai topik yang kemarin Bante sempat lihat ada yang kurang, di mana penjelasan Bante waktu pada saat wasa ke-6 daripada Sang Buddha ya. Jadi di waktu wasa ke-6 dari Sang Buddha, kita sudah melihat di dalam riwayat hidup Buddha di mana di wasa ke-7 yang Sang Buddha naik ke alam surga Tawatimsa untuk memberikan manfaat kepada ibunya ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas masa sebelumnya ya, di mana masa ke-6 Sang Buddha juga melakukan suatu kegiatan yang penting yang mungkin kita perlu juga renungkan buat malam hari ini. Ya, mungkin masa ke-6 Bante akan bagi menjadi 2 atau 3 sesi ceramah, dan pada hari ini kita kembali mengingat di wasa ke-6 itu Sang Buddha berdiam di daerah Rajagriha ya, Rajagaha. Dan di setiap perjalanan daripada Sang Buddha, beliau melakukan perjalanan semata-mata demi untuk membawa manfaat bagi semua makhluk ya. Jadi bukan Sang Buddha melakukan perjalanan untuk mengumpulkan dana makan ya, bukan untuk mengumpulkan dana persembahan dan seterusnya. Nah, jadi semata-mata Sang Buddha pergi melakukan semua kunjungan, melakukan perbuatan ya, ini adalah untuk memberi manfaat buat makhluk-makhluk yang memiliki jalinan karma, jalinan jodoh dengan beliau. Jadi itulah kegiatan yang dilakukan oleh Sang Buddha. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, di wasa ke-6 ada satu kejadian yang menarik ya, di mana di wasa ke-6 itu Sang Buddha di dekat Rajagriha ada seorang pedagang yang sangat-sangat kaya ya, saudagar yang sangat-sangat kaya, di mana saudagar ini waktu libur dia pergi ke Sungai Gangga. Nah, di Sungai Gangga sedang beristirahat, tiba-tiba dia mendapatkan cendana ya, kayu cendana. Nah, karena kayu cendana ini harganya bagus ya dan mahal, beliau berpikir bahwa cendana ini harusnya ya dikasih kepada orang yang penting ya, orang yang penting. Siapa orang yang penting itu? Adalah para arahat. Nah, karena si orang kaya ini tidak memiliki keyakinan ya, tidak memiliki keyakinan terhadap agama apapun, dia cuma berpikir bahwa siapa yang bisa mengambil ini adalah yaitu orang arahat ya, sehingga si orang kaya membuat sayembara ya, membuat sayembara patah yang terbuat dari cendana ini, atau kita bilang mangkok ya, bowl yang terbuat dari kayu cendana ini lantas digantung tinggi-tinggi Bapak Ibu ya, tinggi-tinggi setinggi 60 kaki ya, 60 kaki tingginya. Jadi kurang lebih kalau kita bilang 60 lengan ya, kalau satu kaki sekitar 30 cm, jadi sekitar 18 meter digantung tingginya. Nah, kemudian di sana dibilang bahwa siapa yang bisa mengambil ya, siapa yang bisa mengambil mangkok ini, maka dia adalah seorang arahat. Ya, jadi ini pengumuman karena dia orang kaya, dia memberikan pengumuman ini ke seluruh kota Rajagriha. Nah, di Rajagriha pada saat itu ada sekitar beberapa perguruan ya. Jadi kalau misalnya kita melihat perguruan ini sampai hari ini masih ada Bapak Ibu ya. Jadi perguruan-perguruan monasteri yang kecil, sekte-sekte daripada agama-agama ini sangat banyak di India, bahkan sampai hari ini.
Ya, saya sampai hari ini juga sangat banyak sekali. Nah, jadi untuk membuktikan siapa sekte yang paling hebat, ya, dianggap suci. Nah, tentunya siapa yang bisa mengambil patah ini. Ya, jadi semua guru-guru yang ada waktu itu dengan pengikutnya berlomba-lomba, ya. Karena dengan otomatis ketika mengambil patah ini maka dianggap bahwa mereka adalah sekte yang paling benar dan seterusnya. Sehingga ketika dianggap sekte yang paling benar tentunya sangat mudah untuk mendapatkan pengakuan daripada masyarakat, ya. Selanjutnya juga mendapatkan dukungan daripada masyarakat ketika sekte atau ajarannya adalah benar. Nah, di India saat di zaman Sang Buddha ada sekitar 6 sekte yang ada di kota itu. Yang pertama adalah sekte yang dipimpin oleh Purana Kassapa, ya. Purana Kassapa. Kassapa adalah nama suku, Purana adalah namanya. Kenapa dikasih nama Purana? Karena dia lahir sebagai anak yang ke-100. Ya, dia sebagai anak yang ke-100. Padahal dia adalah seorang anak budak, ya. Karena dia lahir di nomor yang 100, maka bosnya sangat sayang sama Purana, ya. Kakak adik dari Purana ini disuruh kerja. Kalau Purana disuruh santai-santai, ya, dimanja. Karena dianggap membawa rejeki, ya, membawa hoki. Nah, kemudian Bapak Ibu karena merasa bosan dengan statusnya, ya, dia tidak pernah dicela, dia tidak pernah dimarah, padahal dia adalah seorang budak. Nah, kemudian dia menjadi besar kepala, ya, menjadi sombong. Menjadi sombong, dia kemudian lantas pergi bergaul dengan para perampok, ya. Dia pergi dengan para perampok dan kemudian para perampok ini melihat orang yang begitu sombong, angkuh, ya, kemudian mengambil baju dari Purana, ya, mengambil baju dari Purana dan membiarkan dia telanjang, ya, dia telanjang. Nah, karena Bapak Ibu si Purana dibesarkan daripada sistem yang selalu dimanja, disombong, dia juga tidak pernah dicela, pada akhirnya si Purana ini tidak mempunyai rasa malu, ya. Ketika bajunya diambil, dia menjadi telanjang, dia pun gak punya rasa malu. Dia keliling kota dengan telanjang. Nah, sehingga masyarakat di India waktu itu menganggap bahwa, oh, Purana ini adalah orang yang suci, ya. Orang yang sakti, ya. Karena kenapa? Dia berjalan-jalan tanpa menggunakan sehelai baju pun, ya, sehingga dianggap Purana ini adalah sebagai seorang arahat yang telah mencapai kesucian. Ya, Anda bayangkan. Begitu salahnya, ya, pemikiran masyarakat di waktu itu. Mereka menganggap dengan telanjang keliling, kemudian sudah dianggap suci, arahat, ya. Coba kalau di Indonesia, ya, sekarang kita melihat orang yang seperti itu, pemikirannya dia bukan seorang arahat, ya, tetapi seorang yang mentalnya tidak sehat, ya. Jadi di situ kita melihat pemikiran di masa lampau dan di saat ini. Karena di lampau mereka terlihat sebagai orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi, ya. Nah, kemudian karena merasa kagum, ya, dengan arahat, dianggap sebagai seorang arahat, maka di desa si Purana ini kemudian diberikan persembahan, ya, berupa makanan, persembahan yang sangat baik. Dan karena dasarnya tidak memiliki rasa malu, dan dia juga berpikir jadinya kan, oh, jadi saya punya model seperti ini membuat saya dihormati, ya, membuat saya lebih
mendapatkan keuntungan daripada materi, membuat saya menjadi lebih tenang dan lebih enak dalam penghidupan. Nah, sehingga dia lupa diri. Dia menganggap cara dengan telanjang ini mempermudah hidupnya, ya. Karena dengan berpikir seperti ini, maka dia nyaman dengan kondisi tersebut. Dan akhirnya tahun demi tahun Purana pun mengumpulkan murid-muridnya. Murid-murid yang sama, ya, mereka berguru, kemudian mereka juga tinggal di tempat dengan tidak menggunakan pakaian, ya. Dan menjadilah suatu perguruan yang dinamakan Purana Kasapa, ya, yang dipimpin oleh seorang Purana Kasapa. Nah, ini adalah satu daripada sekte yang ada di zaman Sang Buddha. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ada juga Makkhali Gosala, ya. Dia tinggal di daerah Gosala. Nah, kemudian sama, Makkhali juga adalah seorang budak, ya. Dia budak, dia bekerja sebagai pengangkat minyak, ya, mengambil minyak. Bosnya karena budak selalu bilang kepada dia bahwa hati-hati kalau bekerja, ya. Jangan sampai merusak atau bekerja dengan ceroboh. Ya, Bante rasa kalau ini sama, ya. Bos di zaman dulu sampai bos hari ini sama. Selalu pasti kalau pesan kepada karyawannya, stafnya, kerja jangan ceroboh. Ini sama, ya. Ternyata nggak ada beda, ya Bapak Ibu. 2600 tahun sifat orang itu sama. Kalau jadi bos, telitinya sama, ya. Nah, kemudian si Makkhali ini dibilang bahwa kerja yang baik, ya. Waktu mengangkat minyak, kemudian Makkhali ini karena melewati jalan yang agak susah, nah berlumpur, kemudian gak sengaja dia terpleset, ya, dia jatuh sehingga kendi minyak yang sedang dijinjing oleh Makkhali ini jatuh, ya, pecah. Nah, sehingga ketika menghadap bosnya, sang bos sangat-sangat marah, ya. Kemudian akan memberikan hukuman kepada Makkhali. Makkhali dengan rasa takut, ya, tetap menghadap bosnya. Ketika menghadap bosnya, kemudian bosnya mau seperti menjambak Makkhali. Nah, kemudian saat itu ketariklah bajunya Makkhali. Sehingga ketika ketarik baju Makkhali, Makkhali ini takut, dia lari. Ya, ketika dia lari, dia juga menjadi seseorang yang telanjang. Nah, karena dia larinya jauh, sehingga dia sampai di daerah yang lainnya. Dan di daerah itu dianggaplah Makkhali ini juga sebagai seorang pertapa, ya. Seseorang yang datang dari jauh, bertelanjang, kemudian dianggap inilah seorang arahat. Nah, ceritanya mirip Bapak Ibu, ya. Setelah sampai di desa tersebut, dia dianggap sebagai seorang arahat, kemudian mereka mempersembahkan berbagai makanan kepada Makkhali, sehingga Makkhali yang latar belakangnya adalah budak, dia berpikir ya sudah, lebih nyaman dengan kondisi seperti ini, sehingga dia tidak kembali menjadi budak, malah dia membuat suatu sekte yang baru. Nah, selanjutnya Bapak Ibu adalah Ajita Kesa Kambala yang ketiga, ya, di mana Ajita adalah nama orangnya, Kesa, kalau kita bilang Kesa ini rambut, ya, bahasa Pali rambut. Kambala itu adalah pakaian. Jadi si Ajita yang memakai pakaian yang terbuat dari rambut manusia, ya. Nah, berikutnya yang keempat adalah Paduka Kacayana, ya. Paduka Kacayana ini yang sudah mungkin kita bahas yang dulu, di mana Paduka Kacayana ini dia menghindari air dingin, ya. Jadi dia hanya menggunakan di sini dari debu tanah, ya.
dan dia tidak boleh menyeberangi namanya sungai, karena sungai disebut di sini adalah sesuatu yang suci. Siapapun yang mengikut aliran ini, kalau membuat kesalahan, maka mereka harus ya menumpuk pasir. Ya, jadi mereka akan membentuk gundukan ke pasir sebagai rasa penyesalan, sebagai rasa pertobatan daripada mereka yang melakukan kesalahan di dalam aliran ini. Kemudian yang kelima adalah perguruan dari Sanjaya Belaputa ya. Sanjaya Belathaputa ini adalah guru daripada Sariputta dan Moggallana. Sebelum mereka menjadi biku, ya Sariputta dan Moggallana berguru kepada Sanjaya, ya. Dan yang terakhir adalah Niganta Nataputta, ya. Niganta Nataputta, di mana Niganta adalah mereka yang bebas dari kotoran. Ya, jadi dianggap mereka yang bebas dari kotoran. Ini adalah kata Niganta, ya. Nah, pemimpin dari Niganta Nataputta ini ya orang biasa ya. Beliau adalah orang yang biasa. Jadi Bapak Ibu, ini adalah enam aliran yang ada di zaman Sang Buddha. 6 guru-guru yang dianggap guru-guru besar dan suci di zaman tersebut di daerah Rajagriha. Nah, kemudian dari 6 orang ini, 6 guru besar ini kemudian merasa tertantang ya. Mereka merasa tertantang untuk mengikuti sayembara. Ya, karena yang tadi Bante bilang, siapapun yang mendapatkan mangkok ini, maka mereka akan dianggap terkenal. Mereka akan dianggap seorang arahat dan mereka akan memiliki nama yang baik, termasyur, dan juga persembahan dan penghormatan akan datang kepada mereka lebih banyak daripada yang mereka sudah punya saat ini. Ya. Jadi itulah motivasi mereka untuk mengikuti sayembara ini. Nah, kemudian guru yang pertama datang ya. Kemudian mau mengambil mangkok ini yang begitu tinggi ya. Sekitar 60 lengan tingginya. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena sudah pasti mereka bukan seorang arahat dan juga mereka tidak memiliki kesaktian apapun. Sehingga Puranta Kassapa gagal ya. Kemudian yang kedua ya juga gagal ya. Si Purana Kassapa yang pertama datang gagal ya. Kemudian si Gosala juga ya gagal. Sanjaya gagal. Semua sampai nomor 5 gagal. Yang terakhir adalah Niganta Nataputta ya. Karena semua 5 aliran besar sudah gagal, tinggal giliran daripada Niganta Nataputta. Kemudian Niganta Nataputta bilang begini, kalau begitu kita sekongkol ya. Niganta Nataputta mengirimkan murid-muridnya kepada rumah orang kaya. Kemudian bilang, ayolah orang kaya, mangkok ini dipersembahkan bagi guru kami. Tapi orang kaya bilang, oh tidak boleh ya. Siapapun yang menginginkan mangkok ini harus terbang. Tidak boleh menggunakan cara yang lain. Nah, sehingga murid-murid ini kembali kepada Niganta Nataputta. Kemudian disitulah dikatakan kepada gurunya bahwa guru, orang kayanya nggak mau kasih. Kalau dikasih secara tidak terbang. Sehingga mereka bersungkongkol ya. Padahal Bapak Ibu tahu Niganta artinya bebas dari kotoran. Nah, ini mereka bersekongkol untuk memiliki rencana yang tidak baik. Ya, rencana yang busuk. Malah berbeda dengan nama alirannya ya. Gurunya Niganta bilang begini, oke murid-murid sini ya.
besok ketika saya akan dengan gaya ya mau terbang, kalian pura-pura semua berteriak, guru jangan terbang karena kesaktian daripada guru, kesucian daripada guru tidak sebanding dengan nilai daripada mangkok cendana itu. Jadi mohon jangan terbang. Dan akhirnya ketika kalian bilang begitu, saya tidak akan terbang. Nah jadi ini adalah siasat yang dibangun oleh aliran di Ganta supaya mendapatkan pengakuan, supaya mendapatkan mangkok patah itu. Di hari yang ditentukan mereka datang sama-sama di tempat orang kaya ya. Kemudian seperti yang sudah direncanakan, gurunya sudah siap dengan gaya mungkin kalau di teks ini gayanya kalau Bante lihat seperti gaya musuh Superman ya, satu tangan di atas, satu kaki mau mengangkat begitu ya. Jadi seakan-akan mau terbang. Nah, kemudian sudah dengan gaya seperti ini, murid-muridnya kompak berteriak, "Guru, jangan terbang ya." Karena kesucian dan kemuliaan dari guru tidak sebanding dengan mangkok itu. Nah, kemudian sang guru begitu mendapatkan instruksi daripada murid-muridnya, dia pun berhenti. Ya, kemudian dia berhenti, dia kembali ke tempat orang kaya, dia ngomong ke orang kaya bahwa ini ya murid-murid saya memohon saya untuk tidak terbang, sehingga berikanlah mangkok tersebut. Tetapi orang kaya bersikukuh ya, tidak bisa. Karena siapapun yang mau mangkok ini, dia harus terbang. Ya. Nah jadi Bapak Ibu, 6 aliran ini gagal. Ya, gagal total untuk mendapatkan mangkok cendana. Hari berikutnya adalah ketika yang mulia Bante Monggalana dan yang mulia Bante lupa namanya, Bante Pindola ya. Mereka kemudian berjalan mendekati tempat tersebut. Kemudian Bante Monggalana bilang kepada Bante Pindola, kalau misalnya cara seperti ini, maka semua orang yang ada di Raja Griha ya akan memiliki pandangan yang lebih salah lagi. Karena kenapa? Semua orang di Raja Griha, mereka semua sudah melihat bahwa keenam guru-guru yang aliran-aliran tadi itu tidak bisa mencapai atau mengambil mangkok tersebut. Padahal guru-guru ini selalu juga mereka sama ya, mereka melakukan pindapata, mereka mengumpulkan makanan juga sambil selalu menyatakan bahwa diri mereka adalah seorang arahat ya, diri mereka adalah seorang arahat. Sehingga sekarang masyarakat semuanya sudah nggak percaya bahwa arahat itu benar-benar ada di sana. Nah jadi pertimbangan dari Bante Monggalana dan Pindola, waktu itu Bante Pindola, mereka berpikir, nanti kalau seperti ini, semua aliran agama akan dianggap salah, ya, akan dianggap nggak benar. Nah sehingga Bante Monggalana bilang kepada Bante Pindola, agar mereka menghormati kita, ya, guru kita, maka kamu terbang, kamu ambil itu mangkok. Ya, jadi karena diminta oleh Bante Monggalana, maka Bante Pindola yang juga memiliki kesaktian, dia langsung kalau istilah sekarang gercep ya, gerak cepat. Dia langsung terbang dan mengambil mangkok tersebut ya. Setelah dia mengambil mangkok tersebut, maka orang-orang berkata bahwa wah, murid dari Gotama sakti ya, bisa mengambil mangkok tersebut. Berarti murid-murid dari Gotama atau murid-murid Sang Buddha, mereka adalah para arahat sesungguhnya. Nah jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, hari ini Bante nggak terusin ke bawah ya, tetapi kita fokus kepada 6 yang tadi. Yang pertama, guru-guru yang pertama, di mana
ketika Bapak Ibu nanti memiliki guru, ya jangan dilihat daripada gayanya, ya. Jangan lihat, oh yang telanjang ini suci, kalau yang nggak telanjang nggak suci. Ya, jangan dilihat daripada kesaktiannya, ya. Tetapi itulah bukan juga dilihat daripada klaimnya. Ini kami yang sakti, ya kami yang arahat, yang lain bukan arahat. Nah, jadi hari ini kita belajar bagaimana kita melihat memilih guru yang baik, ya. Guru yang baik yaitu mereka-mereka yang bukan asal klaim bahwa mereka yang bisa. Mereka bukan yang bersiasat, yang jahat buat Anda, tetapi dari cerita di atas kita melihat bagaimana mereka yang belum suci kemudian mensucikan diri sendiri daripada pandangan salah, daripada pola pikir masyarakat yang keliru. Nah, sehingga tentunya dengan begini ajaran akan keliru, ajaran menjadi tidak benar, dan kemudian pada akhirnya menyesatkan semua yang ada di daerah tersebut. Nah, jadi mungkin hari ini perenungannya adalah seperti itu, ya. Jadi kita melihat bagaimana ketika Bapak Ibu akan memiliki seorang guru, Anda akan mencari seorang guru, lihat bukan karena kesaktiannya, bukan karena diklaim, ya, bukan karena mereka menyatakan diri mereka yang lebih baik, bukan karena mereka yang sudah mensiasati, oh bikin begini sehingga menjadi sesuatu yang dianggap luar biasa dan Anda percaya. Nah, tetapi kalau kita sudah membahas bagaimana memilih seorang guru di dalam Jewel Ornament of Liberation, itu sudah jelas, ya. Bagaimana Anda memilih seorang guru, bagaimana kita meminta nasihat-nasihat yang baik dari seorang guru, dan inilah yang kita pegang sebagai acuan untuk menuju ke arah bebasnya derita, bebasnya loba, bebasnya moha, dan bebasnya dosa.